Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Wa nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam hari ini kita dipertemukan kembali di rumah Allah dalam rangka untuk jalankan kewajiban kita sholat 5 waktu. Tadi kita selesai menjalankan sholat maghrib. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada qudwatuna wa uswatuna, junjungan kita, muallimu li hadhil ummah, guru dari umat ini dan sayyidul anbiya'i wal mursalin. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat yang nantinya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Satu hari seorang khalifah besar dari kalangan khalifah Bani Abbasiyah, beliau sangat terkenal sekali. Yaghzu sanatan wa yahujju sanatan. Setiap tahun dia berjihad dan setiap tahun dia berhaji. Kalau sekiranya tahun ini dia berhaji, tahun depan dia akan jihad. Ialah Harun al-Rashid. Beliau ini sangat dekat sekali dengan rakyat. Satu hari beliau sedang menyusuri sungai Dijlah, sedang keliling. Kemudian beliau melewati kuburan, di mana di situ ada seseorang yang menurut Harun al-Rashid ini orang ini aneh. Panggilannya adalah Abu Wahab. Begitu dia melewati kuburan ini dipanggil, ya Harun, ya Harun. Siapa yang memanggil-panggil? Kalau dulu orang tidak tersinggung, padahal dia adalah khalifah besar dari khulafa Bani Abbas, dari khalifah Abbasiyah. Kemudian beliau menoleh, ternyata ada seseorang yang membawa tongkat keluar dari kuburan. Dia mengatakan, ya Harun, laqad ammarta kisraka az-zailah. Wahai Harun, kau senantiasa memakmurkan atau menjaga istanamu yang akan sirna. Fa'lam anna hunaka baitul la budda min
an-na'tihi. Ketahuilah bahwa di depan itu ada rumah atau tempat yang semua orang akan menuju ke sana. Dan aku sedang menyiapkan rumah itu. Kata Abu Wahab. Kemudian Harun mengatakan, Zid, tolong nasihati aku. Subhanallah. Tawadu ya. Seorang pemimpin minta dinasihati oleh rakyat. Kemudian beliau mengatakan, alaika bi kitabillah. Alaika bi kitabillah. Hendaklah engkau selalu berpegang teguh kepada kitabullah. Fihi khobarun wa ibarun. Fihi khobarun wa ibarun. Ini yang akan menjadi pokok bahasan kita tentang khobar dan ibar ini. Apa sih maksudnya? Hendaklah engkau selalu berpegang teguh kepada kitabullah itu Al-Quran, karena di dalamnya ada khobar dan juga ada ibar. Khobar adalah salah satu dari isi Al-Quran. Secara keseluruhan isi Al-Quran itu ada 3, kesimpulannya ada 3 secara garis besar. Ada khobar atau al-akhbar bentuk jamaknya, ada al-awamir perintah-perintah Allah, dan ada an-nawahi, ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepertiga daripada Al-Quran itu isinya adalah khobar. Khobar ini apa? Khobar ini ada kisah-kisah menarik. Yang senantiasa kisah ini bisa menghibur Nabi Muhammad SAW, membangkitkan semangatnya. Semangatnya kendor dalam berdakwah menjadi bangkitkan dengan kisah-kisah yang sangat menarik sekali dalam Al-Quran. Baik kisah-kisah para nabi, kisah para rasul, kisah para raja, kisah negeri-negeri, kisah pemuda-pemuda, kisah raja yang zalim dan raja yang adil, dan kisah tentang kesabaran. Kalau orang yang menginginkan bagaimana dia dalam kehidupan ini supaya bisa bersabar, baca kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Ada dalam Al-Quran. Kurang apa lagi, sekian puluh tahun beliau menderita sakit, beliau tetap sabar. Banyak orang sekarang yang baru diberikan sakit sedikit sudah banyak mengeluh. Baca kisah itu. Baca informasi tentang Nabi Ayub alaihissalam. Diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, ya. Di antaranya dalam surah Shad. Demikian juga siapa yang ingin menjadi orang tua yang ideal. Ada 2 kisah, ada 3 kisah ya, yang menarik dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah kisah Luqman, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala abadikan namanya di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Luqman. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun. Kemudian setelah itu beliau menasihati putra-putrinya. Yang pertama beliau menasihatkan adalah la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tauhid itu pertama kali ditanamkan oleh Luqman Al-Hakim. Kemudian perintah-perintah Allah yang lain, terima kasih kepada kedua orang tua, mendirikan ibadah sholat, sabar dalam kehidupan, selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.
Itu nasihat beliau kepada. Baca lagi kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau mengajak dialog putranya yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surah As-Saffat. Nabi Ibrahim mengatakan, "Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai nandaku, aku melihat di dalam mimpi aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Kemudian terjadilah dialog. Ya abatib alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, silakan lakukan saja perintah ini. Insyaallah engkau akan mendapati aku ini orang-orang yang sabar. Ini bagaimana mendidik anak. Ada yang menggunakan al-amr perintah. Ada kalanya kita harus mengajak anak-anak kita untuk berdialog. Mendidik anak zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Anak-anak kita insya Allah, bahkan mungkin cucu-cucu kita cerdas-cerdas, luar biasa. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Anak-anak kita cerdas luar biasa. Maka contoh-contohnya ada dalam Al-Quran. Demikian juga kalau kita membaca sebuah kisah keluarga Nabi Yakub alaihissalam, mungkin kita mendapati di antara anak-anak kita mungkin kadang protes kepada orang tuanya. Kadang protes kepada orang tuanya. Kadang-kadang kita tidak sadar kita diprotes. Mungkin dengan tingkah lakunya, mungkin juga dengan sindiran-sindirannya gitu ya. Ini ada dalam Al-Quran. Surah Yusuf ini. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisa'ihi iz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Perhatikan di sini bagaimana putra-putra dari Nabi Yakub alaihi salam yang merasa bahwa orang tuanya ini lebih memperhatikan Yusuf daripada mereka yang mereka lebih banyak. Jadi Yusuf dengan Benyamin ini satu ibu, sementara yang lain ibunya lain. Nah, ini yang menyebabkan anak-anaknya mengatakan kita kan lebih banyak, kenapa kok dia saja yang diperhatikan? Inna abana la fi dhalalin mubin. Nah, kalau secara letternya sesungguhnya orang tua kita tersesat. Tapi di situ bukan itu maksudnya. Maksudnya lah orang tua kita sudah melakukan kesalahan. Kenapa kok dia yang diperhatikan? Kita kan banyak. Jadi perhatikan. Jadi di sini ada khobar, ada informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana tingkah pola manusia. Ini orang-orang terbaik gitu ya. Yang nanti akan melahirkan banyak nabi, banyak rasul. Itu mengalami pola seperti itu. Bahkan sebelumnya, jauh sebelumnya. Baru beberapa orang saja penghuni dunia ini, itu pun sudah terjadi ada rasa iri-irian. Dua putra Nabi Adam alaihissalam yang ketika itu berakhir dengan pembunuhan. Karena syariatnya masih pernikahan itu silang. Khobil dengan adiknya Qabil. Qabil nanti menikah dengan adiknya Habil. Jadi silang. Jadi Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa istrinya ini melahirkan dua anak. Sekali lahir kembar. Jadi putranya ada 20 pasang. Berarti 40 putranya Nabi Adam alaihissalam. Jadi terjadi silang. Tetapi ketika itu salah satunya tidak menerima. Kemudian ketika itu Nabi Adam alaihissalam
memerintahkan mereka untuk melakukan sebuah pengorbanan. Kemudian ketika pengorbanan ini dilakukan, yang satu berkorban seekor domba yang gemuk dia, yang satu berkorban dengan hasil panen yang disebutkan yang hasil panennya ini adalah yang dipersembahkan yang kurang baik. Nah, ini sudah ada benih-benihnya, sudah ada. Nah, sehingga ketika itu yang diterima adalah kambing atau domba yang disembahkan oleh putra Nabi Adam ini, dan yang lain tidak diterima. Nah, itulah yang membuat marah sehingga terjadilah pembunuhan pertama kali di dunia ini. Ini gambaran manusia sejak dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Makanya tidak heran juga di zaman kita sekarang ini kita menemukan anak-anak kita itu ada yang iri, saudara. Bahkan saudara dengan saudara sering membunuh ketika masih bersama-sama di rumah bersama-sama. Tidak terjadi apa-apa. Begitu sudah masing-masing punya rumah tangga sendiri, maka terjadilah di sini permasalahan-permasalahan. Yang kalau tidak cepat dinetralisir, maka itu akan berkembang, maka di situ syaitan akan masuk dan jadilah saudara sekandung bermusuhan dengan saudara. Bahkan ada yang saling santet menyantet, na'udzubillah min dzalik ya. Jadi seperti itu. Bahkan ada yang dengan tega menghabisi anaknya, dengan tega menghabisi orang tuanya, begitu seterusnya. Ini gambaran manusia di zaman dulu sampai sekarang belum ada. Nah, maka dikatakan di dalam Al-Quran fi khobar, ada berita banyak sekali. Ada informasi. Ada orang yang pemuda-pemuda kepingin ya. Zaman sekarang kan ada orang semangat luar biasa dia. Anak-anak muda ini luar biasa, semangat menghafal Al-Quran, semangat untuk mengkaji dan lain sebagainya. Kadang-kadang tidak terkontrol, semangatnya tidak terkontrol. Jadi sehingga melampaui batas. Maka bacalah kisahnya Ashabul Kahfi ini. Bagaimana para pemuda-pemuda Kahfi ini yang mereka ini adalah pemuda-pemuda pilihan yang mereka ini adalah punya pengaruh di kerajaan Kekaisaran Romawi. Karena Romawi ini kuasanya sangat luas sekali, sampailah ke negeri Syam dan tepatnya di Philadelphia. Philadelphia ini adalah Jordania. Ketika di sana ada seorang gubernur yang namanya Diocletianus, ini memerlukan bantuan untuk membangun kota Philadelphia ini. Maka dikirimlah 6 pemuda untuk membantu. Ada yang menjadi penasehatnya, ada yang menjadi kepala tentaranya, panglimanya, ada yang jadi dokternya, begitu seterusnya. Tapi ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka di situ mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya pun mereka punya visi dan misi yang satu, itu bagaimana menegakkan kalimat tauhid. Tetap mereka bekerja di istana. Ini luar biasa. Ini mengajarkan kepada kita semua bahwasanya dimanapun kita bekerja gitu ya, akidah tidak akan pernah luntur. Tetap mempertahankan akidah yang luar biasa. Sehingga pemuda-pemuda ini sudah betul-betul satu visi dan misi, tidak ingin melakukan sebuah pembunuhan secara, maksudnya mereka ingin menghabisi sang raja dan lain sebagainya. Tapi salah seorang di antara mereka mengatakan, kalau kita menghabisi mereka secara fisik, maka ini tidak akan pernah berlaku, tidak akan pernah berjalan lama, akan cepat berakhir. Karena akan terjadi dendam dan dendam, begitu seterusnya. Maka yang akan kita lakukan adalah membunuh keyakinan mereka. Membunuh keyakinan mereka. Karena mereka sudah melampaui batas. Sudah mengakui Kaisar Adrianus pada saat itu menjadi sebagai Tuhan. Maka ini harus betul-betul dihilangkan keyakinan-keyakinan ini. Itu sudah hampir semua pembesar kerajaan
Romawi yang berada di Philadelphia itu sudah mengakui. Nah, tinggal pemuda-pemuda ini yang pada saat itu mengatakan ini saatnya kita akan menampakkan keimanan kita. Karena disebutkan di dalam kitab yang dibaca oleh salah seorang dari pemuda kahfi ini, yaitu yang namanya Maximilianus, dia mengatakan, iman-iman yang kalian sembunyikan di balik rumah-rumah kalian, di balik tembok-tembok rumah kalian, suatu saat nanti akan dinampakkan di depan umum. Nah, ini dibacakan oleh mereka itu. Mereka membaca cuplikan-cuplikan dari Injil. Kemudian mereka sangat yakin sekali bahwa setelah kematian itu pasti akan ada ganjaran bagi orang yang berbuat baik. Demikian juga ada balasan bagi orang yang berbuat jelek. Kemudian dia mencari dan mencari, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat itulah, di saat yang sangat tepat sudah kumpul semuanya, di situ mereka mengatakan asyhadu, aku bersaksi, an la ilaha fi hadzal qaul illallah. Aku bersaksi bahwa saja tidak ada ilah yang patut disembah di alam ini kecuali Allah. Rabbu Adam, Tuhan Nabi Adam. Rabbu Ibrahim, Tuhan Nabi Ibrahim. Rabbu Musa, Tuhan Nabi Musa. Rabbu Isa, Tuhan Nabi Isa. Rabbu Nabiyyu akhir zaman wa huwa Ahmad. Tuhannya Nabi akhir zaman yaitu Ahmad. Wa rabbuna jami'an, dan Tuhan kita semuanya. Maka di situ betapa sang raja ini menjadi malu luar biasa dan menangkap mereka dan memenjara. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan betapapun mereka benci dengan orang-orang yang bertauhid ini, Allah suatu saat akan menampakkan keimanan itu. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Itu akan terjadi di sepanjang masa. Akan tapi Allah mengatakan Allah mutimmu nuri, Allah akan menyempurnakan cahaya. Sekalipun mereka benci. Benar Allah Subhanahu wa taala nampakkan cahayanya. Begitu mereka masuk penjara, kemudian di penjara ada yang masuk Islam, mengikuti ajarannya Ashabul Kahfi, ajaran tauhid. Kemudian setelah itu mereka melarikan diri ke dalam gua dan Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka kurang lebih selama berapa tahun? 309 tahun. Kemudian ketika mereka keluar, mereka sangat heran sekali gitu. Jadi rumah-rumah yang mereka lewati kemarin rasanya rumah tidak seperti ini. Sekarang kok hilang semua. Kemarin gua ini tidak ada laba-labanya, tidak ada debunya. Sekarang kok sudah ada tulisan, bahkan di situ ada tulis pakai tulisannya nama-nama mereka di situ. Mereka menyangka mereka tidur sehari atau hanya setengah hari. Subhanallah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Insyaallah. Ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat luar biasa sekali. Kemudian jika mereka keluar, ternyata rajanya sudah berubah. Rajanya sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang-orang yang coba-coba berbicara tentang kesyirikan, akan ditangkap. Nah, ini kemudian beliau mengatakan, berarti apa yang saya baca sekian tahun yang lalu itu dinampakkan oleh Allah. Iman-iman yang kalian sembunyikan di balik-balik tembok rumah kalian suatu saat akan nampak. Itu subhanallah. Ini kalau kita pelajari kisahnya sangat luar biasa sekali. Nah, ini bagi para pemuda-pemuda yang memiliki semangat, tiru sabda. Jadi mereka betul-betul satu visi dan misi, dan gerakannya sangat rapi sekali gitu ya. Gerakannya sangat rapi sekali. Ya, mereka ya awal-awalnya kepingin main fisik ya. Ingin membunuh raja, jangan. Nanti kalau kita membunuh raja,
raja akan melakukan pembunuhan, seluruh umat manusia akan dibunuh. Ini strategi yang sangat luar biasa sekali. Ketika di situ ada sebuah kesempitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah kelapangan. Fa innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala mengulangi. Ini pelajaran ibrah bagi kita semuanya. Bagaimanapun ya, dimanapun kita berada ya. Ketika dakwah dipersempit, ketika ulama dihina, Islam dihina, ada saja jalan keluarnya. Makanya kita harus kembali kepada Al-Quran. Kata Abu Wahab, alaika bi kitabillah. Kembali kalian kepada kitabullah, baca kisah-kisah di situ. Di situ ada khobar, ada ibadah. Nah, kemudian ada lagi kisah yang sangat menarik lagi. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang tadi adalah masa-masa kecil. Nah, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus berpisah dengan orang tuanya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Lau kanal bala", kalau bukan karena ujian, lakana Yusuf mudallilan fi hidni abi. Kalau tidak ada ujian kepada Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf akan manja di pangkuan orang tuanya. Karena beliau sangat disayang oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi pada saat masa kecil beliau harus berpisah dengan orang tua. Dicemplungkan ke sumur. Kemudian setelah itu dijual di negeri Mesir. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam penjara ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin mematangkan Nabi Yusuf. Ibarat bunganya harus dijaga dulu. Jangan muncul dulu ke permukaan. Disimpan dulu. Di mana disimpannya? Isijn. Qala rabbi sijdu ahabbu ilayya mimma ya'buduna. Wahai Rabb, wahai Tuhan, penjara lebih aku sukai daripada mereka mengajak aku berbuat salah atau berbuat yang tidak baik. Maka beradalah Nabi Yusuf di dalam penjara itu, the holy prison, di penjara suci. Begitu beliau masuk ke penjara, subhanallah, wa dakhala ma'ahu sijna fatayani. Bersama dengan Nabi Yusuf ada dua orang pemuda masuk. Wa qala ahaduhuma, salah seorang di antara mereka mengatakan, inni arani aksiru khamra. Saya mimpi, saya melihat dalam mimpi itu, saya ini membawa khamr, membuat minuman untuk raja. Wa qala al-akhar, yang lain mengatakan, inni arani ahmilu khubza fawqa ra'si ta'kulu tayru min nabbi'na bi ta'wili. Yang lain mengatakan, aku ini mimpi juga katanya. Aku mimpi membawa roti ya di atas kepalaku. Tiba-tiba datang burung mencucuk, matuk-matuk. Tolong takwilkan mimpi kami. Kenapa mereka meminta? Ayat yang berikutnya, inna naraka minal muhsinin. Subhanallah. Ini persaksian orang yang sebelumnya belum pernah kenal, tapi mujarrad, kalau dalam bahasa mujarrad an-nadhru ila wajhihi wa hay'atihi, mujarrad hanya melihat wajah dan tubuhnya Nabi Yusuf alaihi salam ya. Subhanallah. Langsung dia mengatakan, aku ini mendapati kau orang baik. Enggak mungkin orang memiliki fisik yang sangat rupawan ya, sangat luar biasa ini. Itu enggak mungkin ada aura-aura kejahatan. Engkau orang baik. Inna naraka minal muhsinin. Subhanallah. Belum kenal, tapi ketika lihat ini orang-orang yang selalu memiliki pikiran yang baik, selalu berhusnuzon, selalu care dengan orang lain. Orang lain ketika dia tidak kenal dengan orang itu akan langsung mengerti ini orang baik.
Ini sudah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada siapapun. Jadi aura-aura kebaikan seseorang itu tidak perlu dinampakkan artinya saya orang baik dan lain sebagainya. Itu dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala akan memperkenalkan. Seperti pemuda tadi, belum pernah kenal dengan Nabi Yusuf alaihissalam ya, tapi dia sudah melihat inilah orang baik. Jadi tidak selamanya orang-orang yang dimasukkan ke dalam penjara itu adalah orang yang bersalah. Nabi Yusuf alaihissalam dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya benar-benar beliau tumbuh berkembang di dalam penjara. Ibarat bunga masih disimpan di sana. Ibarat mutiara masih disimpan, jangan dulu muncul. Nah, kemudian setelah Nabi Yusuf alaihissalam mendakwahi dua pemuda ini, nah ini ketika dia minta untuk ditakwilkan mimpinya, baru Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, aku ini bersama keluargaku semua itu meninggalkan orang-orang yang menyekutukan Allah. Kami, keluarga kami mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, kakek kami, ajaran Nabi Ishak dan ajaran orang tua kami Nabi Yakub. Berdakwah. Arbabun ya sahibai sijni. Wahai orang-orang yang ada di penjara, berdakwah di sini. Arbabun mutafarriquna khairun amillahil wahidil qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu yang disembah oleh orang-orang itu lebih baik daripada Allahul Wahidul Qahar, Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Dia berdakwah di situ. Nah, semakin hari Nabi Yusuf ini semakin mendapatkan simpati yang luar biasa sekali dari orang-orang yang ada di penjara. Wabil khusus dua orang tadi ini itu mendengarkan bagaimana wajangan-wajangan Nabi Yusuf alaihissalam ya. Kemudian ketika itu benar-benar dua orang ini sudah beriman kepada Allah, dan apapun yang ditakdirkan nantinya mereka sudah mengimaninya. Maka Nabi Yusuf mengatakan, sekarang baru saya akan takwilkan mimpi. Adapun kamu yang bermimpi itu membawa minuman untuk raja, kamu akan bebas, kamu akan menjadi pelayan raja. Adapun kamu wahai saudaraku, jangan bersedih. Sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau nanti akan disalib. Subhanallah. Kemudian beberapa lama datanglah petugas-petugas dari kerajaannya, ibarat tugasnya dari pengadilan, dari kehakimannya, datang membawa dua orang ini. Kemudian dia mengatakan kepada orang yang akan selamat ini, Jolalio, jangan lupa ya, saya yang menawilkan mimpimu. Nah, begitu Nabi Yusuf mengatakan seperti itu, apa yang terjadi? Fa'ansahu dzikra rabbih bid'asini. Orang yang dibebas tadi ini lupa sampai hampir 7 tahunan. Sampai ada dilalah rajanya kemudian bermimpi. Raja bermimpi ketika itu melihat apa? 7 sapi kurus-kurus memakan 7 sapi gemuk-gemuk. Kemudian 7 tangkai gandum yang kering-kering ini memakan 7 tangkai gandum yang masih basah. Raja ketika itu mengatakan kepada orang-orang yang ahli dalam menakwilkan mimpi, tolong, nabi takwil. Tolong, saya ini mimpi seperti ini, gimana maksudnya? Apa ini? Apa kata mereka? Adghasu ahlam. Ini sih mimpi-mimpi biasa, nggak ada apa-apanya. Mimpi biasa aja. Raja mengatakan tidak. Saya mimpi ini bukan sekali. 3 kali berturut-turut, 3 malam dia bermimpi. Mimpinya sama. Nah, baru pelayannya bilang, Tuan Raja, saya baru ingat sekarang. Dulu saya bebas ini karena ada seorang pemuda yang menakwilkan mimpi saya. Siapa dia? Yusarsib. Yusarsib itu dalam bahasa Ibrani Nabi Yusuf. Yusarsib. Masya Allah, 7 tahun baru ingat. Di mana sekarang? Dia di penjara sekarang. Kalau gitu, bawa dia ke sini. Akhirnya dijemputlah Nabi Yusuf alaihissalam ke penjara. Kemudian dihadapkan di hadapan raja, dan rajanya sudah berubah. Rajanya bukan yang dulu, ini anaknya raja.
teman Nabi Yusuf ketika masih kecil di istana gitu ya. Kemudian ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan ini akan terjadi musim paceklik 7 tahun. Nah, oleh karena itu kita mulai menanam sekarang, kemudian ketika kita panen nanti kita simpan makanannya, kemudian setelah itu baru nanti kita akan keluarkan pada saat musim paceklik. Subhanallah. Apa kata raja? Innaka ladayya makinun amin. Kalau begitu, kamu saya angkat menjadi menteri. Nah, subhanallah. Dari sumur masuk ke penjara, kemudian keluar dari penjara, kemudian masuk ke istana menjadi pejabat. Inilah nabi yang pejabat. Nabi yang pejabat siapa? Nabi Yusuf ya. Subhanallah, perjalanannya luar biasa. Dicemplungkan ke sumur, masukkan ke dalam penjara, kemudian keluar dari penjara masuk istana menjadi pejabat. Sekarang banyak yang kebalik ya. Setelah menjabat mungkin ada sesuatu gitu ya, udah enak-enak hidupnya, ternyata keluar dari istana masuk penjara gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini pelajaran ibrah luar biasa gitu ya bagi kita semuanya. Yang ingin menjadi pejabat, baca kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah, luar biasa sekali. Dan sangat banyak lagi kisah-kisah dalam Al-Qur'anul Karim yang akan memberikan sebuah ibrah pelajaran kepada kita semuanya, sehingga kita tetap istiqomah di dalam menjalani agama ini. Apapun ini, kata Rasulullah SAW mengatakan, siapapun yang tertimpa musibah seberat apapun, ingat-ingat musibah yang menimpa diriku. Subhanallah. Musibah yang menimpa Rasulullah itu luar biasa sekali. Bahkan kematiannya pun itu menjadi musibah terbesar ya, bagi umat ini dan bagi seorang sahabat Umar ketika itu tidak mampu menahan amarahnya, tidak mampu menahan dirinya, emosinya, yang mengatakan man qala inna Muhammadan qad mata adribu unuqahu. Siapa yang menyebarkan Muhammad telah mati, aku bunuh dia. Subhanallah. Itu Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang luar biasa itu, yang selalu menangis kalau di malam hari, tegar di siang hari gitu ya. Tetapi ketika dikabarkan seperti itu dia belum terima kalau Nabi Muhammad meninggal dunia. Kenapa? Karena beliau sangat cinta sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan bilang Muhammad mati. Mungkin dia masih menerima wahyu. Kemudian tampillah sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang ketiga itu dengan kelemah lembutannya masuk melihat jasad Rasulullah SAW seperti orang tidur. Kemudian beliau menciumi pipinya kanan dan kiri, wajahnya diciumi. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, tibta hayyan maitan. Engkau senantiasa tidak berubah. Engkau tetap senantiasa harum, seger. Ya. Baik engkau hidup maupun engkau sudah meninggal dunia. Kemudian beliau keluar dan membacakan ayat dan mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innallaha hayyun la yamut. Kemudian siapa yang menyembah Allah, Allah akan senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Kemudian beliau membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Ila akhir. Nabi Muhammad itu tidaklah hanya seseorang, tidaklah melainkan seorang utusan Allah. Yang utusan-utusan Allah yang berlalu pun sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad pun telah meninggal dunia hari ini. Barulah Umar bin Khattab ketika itu yang memegang pedang tadi, jatuh pedangnya. Dia mengatakan, wallahi sepertinya ayat ini baru turun hari ini, padahal aku sudah menghafal. Kenapa? Karena saking Umar bin Khattab itu dengan Rasulullah itu sangat dekat sekali gitu ya. Jadi sehingga ketika ada sebuah kenyataan seperti itu, beliau masih belum menerima rasanya kenyataan langsung pisah dengan Rasulullah SAW. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahmatullah. Itu beberapa kisah-kisah yang jadi khobar-khobar, informasi-informasi yang akan memberikan menginspirasi kita semua, menguatkan kita semua di saat sekarang ini. Mungkin Islam saat sekarang ini sedang menjadi bulan-bulanan. Para ulama-ulama kita juga dihidupkan ini ya. Jadi tidak ada yang mendapatkan kedudukan yang semestinya dihinakan gitu ya. Islam dipersulit dan lain sebagainya. Tetapi yakinlah
Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi akan ada jalan keluar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang selalu berjihad di jalan kami, sungguh-sungguh dalam menegakkan agama ini, tidak tergoyahkan sedikit pun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan subul, jalan keluar, solusi-solusi yang terbaik. Oleh karena itu, apapun yang terjadi saat sekarang ini, kita selalu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Duribat alaihim zillatu aina masukibu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka akan ditimpakan satu kehinaan kecuali mereka-mereka yang selalu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Tapi mungkin ini ya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Inilah khobar, inilah informasi-informasi dalam Al-Quran, dan itulah juga ada ibrah, pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil. Ada pelajaran kesabaran, pelajaran bagaimana kita mempertahankan tauhid, pelajaran strategi, pelajaran mendidik, pelajaran berdakwah, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau bertanya. Waktu isyanya sekarang lewat 10. Monggo, siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Ditutup. Ada pertanyaan? Ya, kita tutup persiapan sholat isya. Mari kita akhiri dengan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihat kita pada malam hari ini dengan pandangan rahmatnya, memandang kita dengan pandangan rahmatnya, pandangan maghfirahnya, dan kita semuanya. Tidak ada yang tidak punya dosa, semuanya punya dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang berdosa kata Rasulullah SAW, khairul khata'in at-tawwab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhil 'azim subhan. Allahumma Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassarta ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih akhiratana allati ilayha ma'ad wa aslih dunyana allati fiha ma'ashun wa aslih akhiratana allati ilayha ma'ad. واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخاف فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.